Saya ingin menyampaikan laporan terkini ya, artinya ini penting kita angkat di media sosial karena masih ada asumsi-asumsi yang seakan-akan kehadirannya mereka dari MUI dan lain sebagainya ini untuk membubarkan pesantren atau menyesatkan pesantren. Tapi yang terjadi seperti yang disampaikan tadi Ustaz Nurholis, gak ada apa-apanya, artinya mereka sendiri pun setelah kita jelaskan tidak bisa mengatakan pondok unik ini sesat. Jadi ya, MUI tidak bisa menyatakan pesantren unik ini sesat katanya. Hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Itu tugas MUI. Jangan kaya mobil nunggu didorong. Nah, udah didorong-dorong, saudara berjalan. Kadang-kadang umat udah marah, bakar-bakaran, baru MUI ngomong. Kacau tidak? Terlepas dari polemik nasab yang ada ya, saya setuju dengan perkataan Pak Habib Rizik yang mengatakan jangan nunggu umat berdarah-darah baru MUI turun. Segera hentikan gufron ini karena udah jelas sekali. Saya lihat juga kumpulan ulama Banten itu ya sudah membuat video pernyataan bahwa gufron ini menyimpang ataupun sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info terkini dari juru bicaranya Pak Gufron yaitu Gus Ubat mengatakan dalam sebuah video, ternyata pesantren unik, pesantrennya Gufron, itu sudah didatangi oleh pihak MUI. Namun, katanya Gus Ubat, pihak MUI tidak berani menyatakan ajarannya Gufron itu ajaran sesat. Makan tuh. Ya, entah ada apa ini ya. Karena sudah jelas kita lihat fakta-fakta penyampaiannya Gufron itu menyimpang. Jangan sampai masyarakat itu hilang kepercayaan terhadap MUI ya. Sesuatu yang sudah jelas-jelas menyimpang tidak berani dinyatakan sesat, teman-teman ya. Tapi ini katanya Gus Ubat nih ya. Coba kita dengarkan dulu videonya ya. Saya ingin menyampaikan laporan terkini ya, artinya ini penting kita angkat di media sosial karena masih ada asumsi-asumsi yang seakan-akan kehadirannya mereka dari MUI dan lain sebagainya ini untuk membubarkan pesantren atau menyesatkan pesantren. Tapi yang terjadi seperti yang disampaikan tadi Ustaz Nurholis, gak ada apa-apanya, artinya mereka sendiri pun setelah kita jelaskan tidak bisa mengatakan pondok unik ini sesat. Jadi ya, MUI tidak bisa menyatakan pesantren unik ini sesat katanya. Ada dua poin, yang pertama yang disampaikan dari pihak MUI gitu ya, mengatakan satu tentang akidahnya pondok unik itu apa, dan yang kedua tentang pelaksanaan syariat. Nah ini kan agak lucu sebenarnya pertanyaan, tapi kita jawab. Kita sampaikan kepada beliau-beliau kalau akidahnya unik ini yang diajarkan oleh Abu Yamamah Gufron itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi MUI bertanya kepada pihak Gufron, akidahnya apa yang ada di pesantren ini, dan dijawablah katanya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang menjadi tanda tanya adalah benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengajarkan ajaran seperti Gufron? Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Jawab aja Gufron. Benarkah di akidah Asy'ariyah ada kepercayaan seseorang bisa membentak Allah, mengejar Allah? Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun, karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Bisa membentak malaikat, bisa mengejar malaikat, bisa berbicara bahasa cacing, bahasa semut. Mas asyidi idhasya tasyida. Belakangan ini juga lagi viral bahasa widadari katanya, bukan bidadari, widadari. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Liar. Silahkan teman-teman yang bermazhab akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, coba dijelaskan, benarkah mazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah seperti yang dijelaskan Gufron itu ya? Banyak ngawurnya itu ya. Coba kita simak lagi lanjutan videonya. Dan saya kira kalau berbicara tentang Asy'ariyah Maturidiyah atau mungkin khitohnya NU, mereka harusnya sudah paham. Bahkan tadi kita Khitohnya NU katanya ya. Jadi katanya orang-orang NU harusnya sudah paham tentang Gufron gitu maksudnya ya. Tapi saya lihat banyak juga dai-dai dari NU yang membantah penyimpangannya Gufron. Ya ini bawa-bawa NU ya. Aduh, selalu ya ada ajaran-ajaran menyimpang begini membawa NU. Padahal pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, saya yakin kalau beliau masih hidup juga akan mengingkari penyimpangannya Gufron. Jadi orang-orang yang ada di jalan menyimpang lalu bawa-bawa nama NU itu hanya akan merusak nama baik NU. sampaikan
secara pelaksanaan pendidikan di pesantren amaliyahnya tidak berbeda dengan pondok-pondok pesantren lainnya. Hanya saja kalau untuk di pesantren Unik ada nilai plusnya ini, artinya untuk mendidik para santri memahami agamis dan nasionalis tentang wawasan kebangsaan. Itu 2 poin. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan mengenai tentang viralnya Abu Yamamah Ghufron. Sudah kita jelaskan. Nah, terus kita juga sampaikan sebenarnya kalau kita pahami, yang beredar pada saat ini itu kan video-video lama yang diulang-ulang kemudian diupload terus, dijadikan propaganda penggiringan opini. Ini ada 2 catatan yang kita catat, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Mau itu video lama ataupun video baru tetap harus diluruskan, karena jejak digital itu tidak akan hilang teman-teman. Jejak digital itu akan muncul terus. Jangan beranggapan wah itu kan video lama, ini faktanya banyak juga yang ngikutin kan video-video lamanya Ghufron itu. Kita simak lagi videonya. Dari pertemuan yang tadi, karena setelah kita jelaskan ya dari pihak mereka gak bisa menjawab apa-apa. Bahkan ketika ada yang mau ditanyakan lagi tentang Unik, mereka cukup kan begitu. Atau mungkin jadi MUI nggak bisa tanyain apa-apa lagi ya, katanya cukup gitu. Intinya MUI katanya tidak bisa menyatakan sesat ya pesantren Unik atau Ghufron gitu ya. Saya sendiri meragukan kebenarannya perkataan juru bicara Pak Ghufron yaitu Gus Ubad tadi. Masa iya sih MUI tidak bisa menyatakan ajaran Ghufron ini ajaran sesat hanya karena mengaku akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Ini jadi membingungkan umat. Emangnya ajaran akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah seperti Ghufron? Emangnya begitu ajaran akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Kan umat jadi bingung nih. Sekelas MUI dinyatakan tidak bisa mengatakan bahwa ajaran Ghufron sesat. Saya tidak mempercayai perkataannya Gus Ubad. Lebih baik kita tunggu aja pernyataan resmi dari MUI. Kalau memang nanti keluar pernyataan resmi dari MUI bahwa ajarannya Ghufron bukan ajaran sesat, waduh. Saya lucu ya. Pak Ghufron itu manggil widadari, katanya. Ya kita lihat Pak Ghufron ini yang membahasnya bukan hanya youtuber-youtuber kecil seperti saya ya, tapi ulama-ulama besar di Indonesia sudah membahasnya juga. Ya belakangan ini Habib Rizik juga kelihatan tuh marah besar dengan kelakuan Ghufron. Hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Itu tugas MUI. Jangan kaya mobil mogok nunggu didorong. Nah, udah didorong-dorong saudara berjalan. Kadang-kadang umat udah marah bakar-bakaran baru MUI ngomong. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kita minta MUI segera keluarkan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun, betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Kalau saya ditanya Habib itu sesat gak? Ya, sesat yang gitu ya kawan. Bagaimana gak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Diketikkan magoli. Terlepas dari polemik nasab yang ada ya, saya setuju dengan perkataan Pak Habib Rizik yang mengatakan jangan nunggu umat berdarah-darah baru MUI turun. Segera hentikan Ghufron ini karena udah jelas sekali. Saya lihat juga kumpulan ulama Banten itu ya sudah membuat video pernyataan bahwa Ghufron ini menyimpang ataupun sesat. Ustadz-ustadz lainnya, dai-dai lainnya juga sudah bersuara. Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah juga sudah membahasnya. Ya tinggal menunggu fatwa MUI aja. Kalau fatwa MUI sudah keluar bahwa menyatakan ajaran Ghufron ini sesat, pasti polisi akan turun tangan juga. Kenapa? Karena ini udah meresahkan masyarakat. Jadi penyimpangan agama itu, kesesatan yang tersebar di masyarakat itu, jika benar-benar meresahkan, tanpa ada yang melapor pun polisi akan turun tangan. Karena memang tugas kepolisian datang untuk mengamankan teman-teman. Jangan sampai umat yang turun tangan. Jangan sampai lah ya, jangan ada kekerasan dalam hal ini, jangan ada yang persekusi ataupun apa gitu ya. Ya, semoga cepat diselesaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa widadari. Woo. Apalagi widadari 44. Kang Ghufron cepet pulang. Liar. Lihat widadari dari langit sab ke-7 atau sab paling ujung. Sekarang ini sekarang. Nampak sedikit dia. Mimikku asa kalian ya mafilna kalimah Allah. Nanti aja saya masih kerja dulu di dunia. Wah.